Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirinul hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini kita masih diberi kesempatan dan diberi limpahan nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali. Di antaranya dan yang paling utama adalah nikmat hidayah, nikmat Islam dan iman. Mari kita berusaha untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Syukur seperti yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah mengakui dan menyadari bahwa nikmat-nikmat itu hanyalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian nikmat itu digunakan sebagai sarana, sebagai sebab untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kajian petang hari ini di Masjid Imam Syafi'i, sambil kita menunggu datangnya berbuka puasa pada hari ini, kita akan menyampaikan satu tema yang ini merupakan tentunya bagian dari ajaran Islam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama kaum muslimin, bahkan antar sesama manusia, yaitu keagungan sedekah. Sedekah ini sebenarnya sebuah kata yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Kalau merujuk kepada lafadz aslinya dalam syariat kita adalah sedekah. Tapi sebenarnya sedekah ini lebih umum daripada sedekah. Sedekah itu banyak macamnya, banyak bentuknya.
Bahkan Nabi SAW dalam salah satu hadis yang sahih bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Segala sesuatu yang baik, artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, itu adalah dinilai sedekah. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan ragam dari sedekah. Di antaranya kata Nabi SAW, senyum yang ikhlas di hadapan saudaranya itu juga sedekah. Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu maka untukmu itu bernilai sedekah. Demikian contoh yang lain ya, dalam kehidupan berumah tangga, jika seorang suami mendatangi dalam tanda kutip istrinya, yang niatnya kata Imam Nawawi rahimahullah dikatakan, pertama dia ingin berbuat baik kepada istrinya karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua adalah untuk sebagai sebab supaya tidak menyampaikan syahwat ini kepada yang haram, ya, supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina, maka dia keluarkan syahwatnya yang itu memang sebuah tuntutan biologis pada tempat yang halal, ya. Dan juga sebagai sebab agar pasangannya pun juga seperti itu, seperti dia, tidak sampai mengeluarkan syahwatnya dengan sesuatu yang haram, ya. Maka dengan demikian ini bernilai sedekah, ya. Dan yang ketiga kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan niatan, dengan sebab dia mendatangi dalam tanda kutip istrinya sebagai sebab untuk memperoleh keturunan, yang kemudian dia memiliki komitmen untuk nantinya apabila Allah anugerahkan keturunan itu, dia akan upayakan untuk ditarbiyah, dididik menjadi hamba yang saleh atau salihah. Maka dengan niatan-niatan seperti itu, maka ketika seorang suami mendatangi dalam tanda kutip istrinya, itu pun bernilai sedekah. Nabi SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ketika salah seorang di antara kalian mendatangi dalam tanda kutip pasangannya, maka itu sama dengan bersedekah. Nah, adapun yang kita akan sampaikan ini adalah dalam bahasa kita diistilahkan dengan sedekah, yaitu sedekah berupa mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah karena Allah. Ya, itu yang disebut dengan dalam bahasa kita sedekah. Ya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang agung dan mulia ini, sesungguhnya Ramadan adalah bulan kedermawanan dan bulan untuk kita sangat ditekankan banyak bersedekah. Karena jiwa-jiwa kaum mukminin pada saat ini bertambah dengan Robnya sehingga merindukan segala, bertambah dekat dengan Robnya sehingga merindukan segala curahan rahmat dan pahala dari Allah Robnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran surah Al-Hasr ayat 9, wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, syuh itu maknanya bakhil, rakus, tamak terhadap dunia, ya, itu makna asyuh. Nah, siapa yang Allah hindarkan dirinya dari syuh ini yang ada dalam dirinya, nah, kenapa ini disebut syuh ini dalam dirinya? Karena memang setiap manusia itu secara umum memiliki watak dasar bakhil dan sangat cinta dengan dunia, terutama harta.
baik laki-laki maupun wanita. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian ini begitu besar rasa cintanya kepada harta benda, kepada mal itu. Iya. Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menolong dirinya dengan dia mampu menaklukkan kebakhilan dan kekikiran dalam dirinya yang disebut dengan asyuh, maka Allah mengatakan faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti kan mafhum mukhalafahnya kalau seseorang ini selalu dikalahkan oleh kebakhilan, kekikiran yang merupakan watak dasarnya, maka dia orang yang sangat merugi gitu. Dalam pikiran dan perasaannya seolah-olah kalau dia itu bakhil dalam artian enggak mengeluarkan hartanya untuk orang lain, hartanya utuh ya. Kata orang Jawa tidak kelong, tidak berkurang, tidak tekor. Dan dia merasa beruntung, maka sebenarnya keliru. Yang benar adalah justru dia merugi. Bahkan dia akan binasa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan, yaitu apa? Syukhun mutta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i binafsih. Ya, bakhil ya, yang ditaati. Nah itu tadi, bukan ditaklukkan malah ditaati, diikuti. Wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, yang diumbar. Kemudian wa ijabul mar'i binafsih, bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri, ujub. Ini 3 perkara yang membinasakan. Makanya siapa yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syuh dirinya, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, maka mudah-mudahan dengan kajian kita di kesempatan sore hari ini sebagai suatu nasihat dan tausiah untuk kemudian kita memiliki ilmu dan dorongan agar bisa mampu menaklukkan kebakhilan atau syuh yang memang sudah bercokol di dalam hati kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia, lebih-lebih lagi kelak di akhirat. Kenapa beruntung di dunia dan akhirat? Karena sedekah memiliki keagungan dan keutamaan yang banyak sekali. Baik akan didapatkan ketika di dunia, terlebih lagi kelak nanti di kehidupan akhirat. Nah, Ramadan sekali lagi ini justru sangat dianjurkan, ditekankan untuk kita gemar bersedekah, sedikit banyak sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang dituturkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Beliau paling dermawan terutama ketika di bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril menemui beliau. Malaikat Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan dengan mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Benar-benar Rasulullah SAW lebih dermawan berupa memberikan banyak kebaikan. Al-khair di sini maksudnya harta beliau. Ya,
daripada angin yang berhembus dengan kencang. Iya. Jadi harta yang Allah titipkan pada kita ini, setelah tentunya kita manfaatkan untuk kepentingan kita dan juga yang menjadi tanggungan kita, maka selebihnya, bahkan jika masih berlebih, hendaknya kita pindah harta kita ke akhirat, yang nanti kita sendiri yang akan menikmatinya. Dengan cara apa? Disedekahkan di jalan Allah dan karena Allah. Bahasa saya itu begitu, dipindahkan, segera pindahkan sebelum kita sendiri yang pindah ke alam kubur, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kita sudah berpindah ke alam kubur, kita meninggalkan harta, harta itu bukan milik kita dan kita sama sekali tidak bisa menikmati. Harta itu akan menjadi harta peninggalan kita yang disebut dengan warisan tirkah, yang akan dimiliki dan dinikmati oleh ahli waris kita. Ya. Maka jika ingin harta ini tetap milik kita dan kita nikmati, tetapi dinikmatinya itu lebih nikmat lagi karena di akhirat, pindahkan dengan cara apa? Disedekahkan karena Allah di jalan Allah. Sesuai dengan tuntunan syariat yang benar, dengan ilmu yang sahih. Berdasarkan dalil dari ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dengan pemahaman yang sahih dan mengikuti penerapan Nabi dan para sahabat. Karena sedekah ini ibadah. Tentunya kalau ingin diterima oleh Allah harus dipenuhi dua syaratnya. Pertama, ittiba'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang sedekah itu hartanya tidak hilang, dipindah ke alam kubur dan ke alam akhirat. Yeah. Oleh karenanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan harta yang dimiliki sebenar-benarnya oleh seseorang itu hanya dua. Yang pertama, yang dia makan, dia minum dan dia pakai. Yang kedua, yang dia sedekahkan di jalan Allah karena Allah. Selebihnya bukan milik dia, milik orang lain, milik anak keturunannya, milik kerabatnya, milik keluarganya. Ya. Maka disinilah kita semakin mengerti dan faham ya, bagaimana keagungan dan keutamaan sedekah itu. Ya. Dan juga harta yang kita miliki ini kan hakikatnya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala atau titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita temukan banyak sekali di dalam kalimat-kalimat ayat Quran ketika Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berinfak di jalan Allah, itu disebut wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian, tidak semuanya. Ya. Dari apa-apa yang telah kami rizkikan. Dengan kalimat lain, yang telah kami berikan kepada mereka. Yunfikun, mereka menginfakkannya. Jadi itu kalimat luar biasa. Allah ingatkan, harta itu bukan milik kamu. Harta itu bukan milik kita. Ya. Pemberian Allah, titipan dari Allah. Maka Allah mengatakan rozaknahum atau rozaknakum. Itu. Ya. Ya, demikian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keagungan dan keutamaan sedekah, yang pertama, sedekah seorang mukmin akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dikembangkan itu dari sedekah yang mungkin tidak seberapa besar, tetapi karena seorang hamba ini dia benar dalam sedekahnya.
dia sedekahkan di jalan Allah sesuai tuntunan Rasulullah, dan sedekahnya ikhlas, bahkan mencapai tingkatan yang tinggi dalam keikhlasan. Ya, karena ya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, bahwa terkadang amal yang besar itu menjadi kecil pahalanya karena kurang ikhlas. Tapi sebaliknya amal yang kelihatan kecil tapi dengan niat yang ikhlas, tinggi ikhlasnya, menjadi besar pahalanya. Rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Kadang-kadang ya, amal yang kecil menjadi besar pahalanya karena niat yang ikhlas. Sebaliknya amal yang besar menjadi kecil, bahkan mungkin tidak ada pahalanya karena niatnya yang salah, tidak ikhlas. Ya. Nah, jika seseorang bersedekah kemudian niatnya itu sangat ikhlas, maka Allah akan mengembangkan dari pahalanya sampai besar pahalanya. Seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis berikut ini, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin, wa la yaqbalullahu illa tayyib, illa akhadaha ar-rahman bi yaminih, wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffir rahman, hatta takuna a'dhama minal jabal, kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilahu." Tidaklah seseorang bersedekah dari sesuatu yang baik, dari harta yang halal. Nah, jadi kita upayakan kalau sedekah itu dari harta yang halal, bukan yang haram. Karena apa? Allah tidak mau menerima yang haram, yang jelek. Allah akan menerima yang baik-baik, yang halal. Gitu. Ya. Jadi sedekah itu ibaratnya kita menanam, pilihkan dulu bibitnya yang unggul, yang bagus, yang berkualitas. Kemudian setelah itu disemai, ditanam, insya Allah akan tumbuh tanaman yang bagus dan menghasilkan buah-buahan yang menyenangkan kita. Ya, jadi dari yang baik, ya. Kemudian Allah mengambil dengan tangan kanannya. Menurut madhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita pahami secara hakiki sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, tangan Allah, tangan kanannya Allah, yang tidak serupa dengan tangan-tangan makhluknya, dan tidak boleh kita bayang-bayangkan seperti apa hakikat tangan Allah. Kita imani saja. Selesai, praktis, mudah memahaminya. Ya, Allah mengambil dengan tangannya, jika itu adalah sebutir kurma, maka akan dikembangkan di tangan Ar-Rahman sehingga menjadi lebih besar daripada gunung. Masya Allah. Ya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembangkan anak kuda atau anak unta, hanya dari satu pasang, ya, jantan betina. Tapi lama-lama berkembang biak, jadi banyak. Dari satu pasangan jadi satu lembah. Ya. Nah, ini keagungan dari sedekah, keutamaan sedekah. Makanya niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bahkan setelah kita mengenal sunnah, dulunya hobi sedekah, tapi ada kekeliruan karena ilmunya tidak ada atau ilmunya syubhat. Maka ya sekarang kesempatannya. Ya, sekarang kesempatannya supaya sedekah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya di akhirat kita ini bisa menikmati pahala dari sektor sedekah. Ya, di samping sektor-sektor yang lainnya dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Sektor sedekah ini luar biasa pahalanya. Iya. Jelas kan? Setelah kita tahu ilmunya, gampang sebenarnya.
Ya, sedekah yang disebut sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa saja? Menafkahi keluarga, orang tua, kerabat yang enggak mampu, yang menjadi tanggungan kita. Itu yang wajib. Demikian zakat, zakat mal, zakat fitri. Ada ketentuannya, ada nisabnya. Berapa persentase yang harus dikeluarkan, jelas dalilnya. Inilah ittiba. Lakukan dengan ikhlas, insya Allah jadi pahala. Nah, baru selebihnya sedekah yang sunnah-sunnah. Ya, menyokong untuk pembangunan masjid, pembangunan panti asuhan, pembangunan pondok pesantren, menolong fakir miskin yang lain yang kesusahan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang sunnah-sunnah. Yeah. Nah, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jadi pahala besar. Yang kedua, sedekah akan menambah jumlah harta, bukan menguranginya. Nah, ini yang perlu dipublikasikan kepada kaum muslimin. Sebab apa? Kaum muslimin kenapa enggan bersedekah? Karena apa? Merasa eman, sayang nanti hartanya berkurang. Perhitungannya itu secara matematis dan ekonomis. Saya punya uang 1 juta misalnya. Kalau disedekahkan 50.000, jadi berkurang 50.000. Sehingga uang saya menjadi 950.000, berkurang. Nah, itu dalam pandangan kita. Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberikan harta itu kepada kita, yang memiliki segala-galanya di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ketentuannya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Mana qasad sadaqatun min malin wala zadallahu abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jelas ya? Sedekah itu tidak mengurangi harta tapi menambah harta. Bahkan menambahnya bukan hanya jumlahnya saja, kualitasnya semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sebab dia memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang tawadu karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Perhatikan di situ Nabi mengatakan mana qasad sadaqatun min malin. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Malah menambah harta, cepat ataupun lambat. Sehingga dalam kenyataan ya kita lihat banyak orang-orang yang dermawan itu tambah lama bukan semakin fakir, semakin kaya raya. Semakin lama hartanya semakin berlimpah, bukan berkurang. Apalagi kan diterangkan dalam hadis yang lain ya, harta itu ada kotorannya, ada khobasnya, ada karatnya. Itu kalau tidak dikeluarkan jadi penyakit, jadi sebab bala bencana yang menyebabkan hartanya berkurang atau ludes. Entah karena musibah, kebakaran, bencana alam, atau diambil orang tanpa permisi tentunya, ya kan? Dengan dicuri, dirampok dan sebagainya. Itu karena ada apa? Khobasnya harta yang tidak dikeluarkan, jadinya penyakit. Nah, dikeluarkannya kalau memang sudah mencapai nisab dengan zakat mal. Kalau belum mencapai nisab, ya setidaknya dianjurkan, disunahkan untuk sedekah yang sunnah. Jelas ya. Jadi ini
Harus diyakini, karena kalau nggak yakin kufur kita. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tinggal kita praktekkan saja. Jangan ada keraguan, apalagi mendustakan dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menegaskan sedekah tidak mengurangi harta. Gitu. Lah kita muncul dalam pikiran kita, dalam benak kita mau sedekah, pikirannya nanti harta saya berkurang. Nah, terbantahkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dari Allah yang memberi harta kepada kita. Makanya kalau mau sedekah, jangan terlalu panjang-panjang pikirannya sampai nggak ada ujungnya. Akhirnya tidak jadi sedekahnya. Diperpendek saja pikirannya, ya sudah, keluarkan. Ketika memang punya harta yang berlebih, yang sifatnya longgar. Ya. Nafkah-nafkah yang wajib sudah ditunaikan, dipenuhi, ya. Nah, maka hendaknya jangan terlalu berpanjang-panjang dalam berpikir, dipendekkan saja. Ya. Karena apa ya? Harta itu tidak dibuang, tetapi dipindahkan ke akhirat menjadi pahala, dan harta yang ada ini, yang sisanya ini nanti Allah akan tambahkan lagi, diperbanyak lagi. Itu hakikatnya demikian kalau kita memandang makna sedekah dalam perspektif agama Islam ini. Yang ketiga, setiap pagi malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Tiap pagi, tiap hari. Seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sahih. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah ada suatu hari di mana seseorang berada di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Kemudian salah satunya berdoa, doa baik. Untuk siapa? Untuk orang yang bersedekah. Bagaimana doanya? Ya Allah, berikanlah untuk orang yang bersedekah gantinya. Didoakan malaikat. Malaikat doanya dikabulkan oleh Allah. Sebaliknya orang yang bakhil, ya, yang dia tamak dengan hartanya, tidak mau mengeluarkan hartanya sebagai sedekah, maka ini yang berlaku adalah doa malaikat yang satunya lagi. Doanya kebalikan. Bunyinya adalah, ya Allah, berikanlah untuk orang yang menahan hartanya kebinasaan. Didoakan jelek oleh malaikat. Ya, binasa di situ bisa jadi ya, hartanya berkurang atau habis, atau ada hartanya tapi dikurangi, dihilangkan keberkahannya. Demikian maknanya dijelaskan oleh para ulama. Pilih yang mana? Kalau mau pilih doa malaikat yang pertama yang berlaku, ya harus mau sedekah gitu. Yang kesimpulannya kan begitu. Jangan tidak pernah sedekah atau ya bakhil. Ya. Kemudian yang keempat, ya, orang yang bersedekah dengan cara sirriyah. Artinya secara sembunyi-sembunyi, yang menandakan keikhlasannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam salah satu dari 7 golongan di mahsyar yang mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan selain naungannya. Manusia akan dikumpulkan di mahsyar, di yaumul ba'ats, yaumul hasyr, untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan di satu tempat semuanya, mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Waduh, tidak bisa kita bayangkan bagaimana kedahsyatan dan kehuru-haraannya ketika itu. Dan seseorang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, bahkan dengan orang-orang yang ketika di dunianya ada hubungan yang sangat dekat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani
likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya. Dalam keadaan telanjang bulat dan tidak beralas kaki di pelataran yang luas, yang rata, yang datar, yang warnanya putih. Kata Nabi SAW seperti putihnya gandum. Ya. Dan matahari didekatkan sejarak 1 mil, 1,6 kilometer kurang lebih. Dekat sekali. Tentu manusia merasa kepanasan hingga banyak di antara mereka yang mengeluarkan keringat. Ada yang sampai mata kakinya, betisnya, lututnya, pinggangnya, dadanya, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sungguh hari ini adalah hari yang sangat berat. Iya. Udahlah, di dunia saja coba kita pas musim panas siang hari naik sepeda motor berhenti di lampu stopan cuma berapa menit saja. Kira-kira gimana? Waduh. Iya. Itu ambil pelajaran bagaimana ketika dikumpulkan di mahsyar. Telanjang bulat, tidak beralas kaki. Tidak ada pohon, bangunan untuk bernaung. Mau kemana coba? Tetapi ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Para ulama menjelaskan entah itu al-ghamam, semacam al-ghamam yaitu semacam mendung atau awan atau yang lainnya, wallahu alam. Yang jelas semacam naungan yang menghalangi dari terik panas matahari ketika itu. Sehingga tentu tidak merasakan panas, nyaman dia. 7 golongan. Nah, di antaranya dari 7 golongan itu adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminu. Seseorang yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan, dia rahasiakan sedekahnya sampai dia tidak mengetahui tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jangan terbalik, dia sedekah misalnya ke masjid banyak ya, dalam jumlah banyak, dia menunggu-nunggu, kok nggak diumum-umumkan sih? Ya, kok nggak ada publikasinya ini? Duh, harusnya justru sebisa mungkin dia berharap jangan sampai diumumkan, biar nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian saya yang bersedekah. Yeah. Bukan juga pas Jumatan ada kotak infak maju apa bergerak. Wah, ini saya cuma bawa uang warnanya abu-abu di saku saya. Saya sembunyikan, saya tutup pakai tangan kiri saya supaya nggak tahu orang. Soalnya kalau tahu malu, masa infak cuma 2.000. Nah, bukan yang seperti itu juga. Kalau itu sih karena apa? Karena malu sedikit gitu. Dia merahasiakan ini karena untuk menjaga keikhlasannya. Nah, ini coba para ibu bapak sekalian ya kita praktekkan untuk banyak-banyak sedekah itu secara siri ya, rahasia. Itu betul-betul insya Allah akan kita harapkan nanti di mahsyar menjadi apa? Allah Ta'ala menaungi kita di saat panas seperti itu. Rahasiakan sampai kita mati. Allah sudah mencatat, Allah cukuplah Allah sebagai saksi dan yang memberikan ganjaran. Tidak perlu melibatkan saksi manusia. Nanti keikhlasan kita terfitnah karenanya. Biarlah orang mengatakan, Bapak itu kok belum pernah saya lihat dia sedekah ya. Lah, buat apa kita menggubris omongan itu? Buat apa? Emang kita kalau mau beramal soleh harus laporan sama dia? Tidak perlu. Iya. Nah, yang penting Allah saksinya, Allah yang mencatat, Allah yang nanti memberikan ganjarannya. Justru dengan secara rahasia ini menjadikan pahalanya insya Allah utuh gitu. Jadi untuk mengutuhkan pahala. Yeah. Kemudian keutamaan yang lain dari sedekah menjadi pelindung dari api neraka dan salah satu penyebab masuk surga.
Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kalian dari neraka walaupun dengan sekedar sedekah separuh dari sebuah kurma, sebutir kurma. Para ibu terutama ya, yang kata Nabi naqisati aqlin wa dinin, kurang akal dan agamanya, kemarin saya bahas. Kenapa agamanya berkurang? Karena ada haidnya setiap bulan, sehingga ada sebagian ibadah yang prei. Maka kompensasinya, penggantinya dengan banyak sedekah. Apalagi ibu-ibu yang berumah tangga biasanya sekaligus jadi bendahara rumah tangga, dia penyimpan harta. Ya, harta yang memang oleh suaminya sudah diberikan kepadanya, silakan dikelola, mungkin masih ada sisa. Nah, ibu pinter-pinter sedekahkan itu. Masya Allah, dahsyat nanti. Akan ada keutamaan yang luar biasa di dunia, apalagi kelak di akhirat. Ya Bu ya, sisa-sisa belanja uang receh dikumpulkan jadi besar itu. Iya kan? Lah kalau uang recehnya dikumpulkan satu baskom, coba jadi berapa? Kan jadi banyak itu. Iya. Uang receh satu baskom. Ya ditukar dulu di POM sana atau di mana gitu ya. Ya itu tidak harus sedekah itu uang receh. Itu kan itu mirip dengan kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamroh tadi. Mirip dengan itu. Separuh dari sebutir kurma kecil. Kita aja kalau berbuka kurma dikantongi plastik kecil-kecil isinya minimal 3 butir minimal itu. Minimal 3 butir itu, iya. Nah ini gambarannya kalau boleh saya gambarkan begini nih. Kita punya 1 butir kurma, kita mau makan, sudah mau dimasukkan ke mulut kita. Tiba-tiba ada orang pengemis datang sambil dia meminta, kelaparan. Umpamanya begitu ya. Kita merasa kasihan, gak jadi dulu kita masukkan kurma ke mulut kita, kita belah jadi 2. Yang 1 bagian untuk kita makan, sebagiannya kita kasihkan ke dia karena Allah. Ini kata Nabi SAW jadi pelindung dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki. Syikki itu separuh, tamroh sebutir kurma. Iya. Bagaimana kalau sedekah kurma 1 karung, 1 kerdus besar? Makanya ikhlaskan karena Allah. Menjadi pelindung dari api neraka di akhirat. Dan di hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Yang keenam, keutamaan keagungan sedekah adalah memberikan manfaat untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia atau mungkin salah satunya sudah meninggal dunia, pengen tetap birrul walidain dengan sedekah, dengan cara sedekah bisa. Artinya bukan sedekah kita yang kita berikan langsung, tidak mungkin karena orang tua sudah tidak ada. Tetapi pahala sedekahnya Allah sampaikan kepada orang tua kita di alam kuburnya. Loh Pak, kalau begitu ada amal apa, kebaikan itu bisa dioper ya pahalanya. Ini diperselisihkan oleh para ulama masalah ini. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertengahan. Sebagaimana pendapat ini dipegang oleh kebanyakan para ulama ahli hadis, bahwa secara asalnya kebaikan gak bisa dioper kepada orang lain yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan ayat 39 surah An-Najm. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi seorang manusia dia mendapatkan ganjaran melainkan menurut jerih payahnya. Ya, pahala dari amal itu didapat oleh si pengamal. Ya, itu secara asal, secara umumnya. Tetapi ada dalil-dalil yang mengkhususkan.
Sehingga dipahami dalil-dalil yang menghususkan itu berarti ada sebagian kecil dari amal-amal kebaikan yang jika diniatkan pahalanya untuk orang tuanya yang sudah meninggal, insya Allah sampai. Mana dalilnya contohnya? Contohnya dalil yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha?" Qala, "Na'am." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat sedangkan ia jauh dariku. Apakah ada manfaatnya jika aku bersedekah untuknya? Nabi menjawab, iya. Nah, jelas kan? Nah, itu. Ada seseorang dulu ketika kedua orang tuanya masih hidup sedang berupaya mencapai karir. Dia bekerja luar biasa. Waktu itu belum berhasil. Seiring dengan waktu qadarullah, akhirnya dia berhasil, tapi sayang kedua orang tuanya sudah tiada. Dia merasa sedih. Dia berandai-andai, andaikan saja kedua orang tuaku melihat kesuksesanku seperti sekarang ini. Alangkah membanggakannya. Kalau aku datangi keduanya lalu aku ceritakan keberhasilannya, alangkah, ya kan? Rona wajahnya ya dengan tulus menunjukkan kegembiraan dan kebanggaannya kepada aku. Lalu aku berikan hadiah-hadiah kesukaannya, berikan uang sekian-sekian, alangkah gembiranya. Dia hanya berandai-andai saja. Hal itu tidak bisa karena kedua orang tuanya telah tiada. Mau cari kemanapun gak akan bisa ketemu karena tiada. Sudah pindah ke alam lain, alam barzah. Maka sebenarnya ada solusi dari syariat. Jika ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih menyenangkan lagi jika diberikan ketika masih hidup di dunia, yang jauh lebih bermanfaat lagi jika dibandingkan kalau diberikan ketika masih hidup di dunia, yaitu apa? Menghantarkan pahala dengan sebab sedekah yang diniatkan untuk keduanya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sampaikan. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, pahalanya berlipat-lipat. Antum yang sekarang ditakdirkan jadi agnia, hartanya banyak, untuk apa harta antum itu? Kebanyakan nganggur, mau ditumpuk-tumpuk. Nah, takut nanti kena dalam ayat Al-Quran itu. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a mala wa 'addada yasabu annama lahu akhlada. Apa artinya? Baca sendiri di terjemahan Al-Quran. Maka ya banyak-banyaklah bersedekah. Ya, bisa jadi itu ada pesan di balik harta antum. Antum itu harus masuk surga dengan sebab harta antum. Karena memang Allah lebihkan dari sisi itu. Sebab orang itu kelebihannya beda-beda. Yeah. Kemudian sedekah keutamaannya, keagungannya yang ketujuh menjadi sebab disembuhkan dari penyakit, disembuhkan dari sakit seberat apapun dengan izin Allah. Dengan sebab sedekah insya Allah akan sembuh. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, ya, atau setidaknya sanadnya adalah hasan, riwayat Imam Abu Daud, dawau mardakum bis sadaqah, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, inilah diantaranya saja sebagian dari keagungan dan keutamaan sedekah. Tentu kalau kita ingin mendapatkan keagungan dan keutamaan sedekah, gampang caranya. Bagaimana? Amalkan yang tadi saya sampaikan. Kan gampang kan? Amalkan saja. Nah, catatannya apa? Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dahulukan sedekah yang wajib dulu baru yang sunnah. Yang ketiga, jangan setelah sedekah kita mengungkit-ngungkit sedekah kita dan menyakiti perasaan orang yang disedekahi.
Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hilangkan pahala sedekah-sedekah kalian sendiri dengan apa? Mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti perasaan si penerima sedekah. Jaga lisan kita untuk menjaga keutuhan pahala sedekah kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan yang disampaikan di player bahwa pengajian kita ini khusus pada hari ini dimulai jam 4 selesai jam 5, ini sudah jam 5 lebih, maka ya kita akhiri sampai di sini saja. Mohon maaf dan semoga tausiah ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita menggalakkan untuk cinta sedekah, sedekah di jalan Allah dan karena Allah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.